podo berjuang, podo tumandang, jok sampai urang, panganan sandang, saya kok kabdi. Ayo podo musudi, ayo bangun ekonomi, ayo maju konco tani. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Misi. Halo pemirsa, jumpa lagi nih. Kali ini Sarah akan mengajak pemirsa semuanya yang ada di rumah untuk berjalan-jalan melihat kelompok wisata tani agroniaga yang ada di Desa Tutur, Nongko Jajar, Pasuruan. Seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Kopi pertama kali ditanam di dataran tinggi wilayah Ethiopia. Penyebarannya ke berbagai negara dilakukan oleh bangsa Arab melalui perdagangan kopi hingga Afrika Utara. Dan dari sini, kopi terus menyebar hingga Asia dan Eropa. Kopi mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1696 ketika wali kota Amsterdam, Nicolaas Witsen, memerintahkan komandan pasukan Belanda di pantai Malabar, Adrian van Omen, untuk membawa biji kopi ke Batavia. Kopi masuk Jawa Timur sekitar abad ke-18. Kolonial Belanda menanam kopi dengan cukup luas di dataran tinggi Ijen Bondowoso. Ketika pada tahun 1876 terjadi wabah penyakit karat daun menyerang tanaman kopi di seluruh kawasan kopi, hanya kopi dataran tinggi Ijen yang tersisa. Ada 3 jenis kopi yang berkembang di Jawa Timur, yaitu kopi Arabica di dataran tinggi di atas 1000 meter di atas permukaan laut, kopi Robusta di dataran menengah, serta kopi Liberica atau Excelsa. Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Tanaman ini tumbuhnya tegak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapat mencapai tinggi 12 meter. Secara alami, tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Oleh karena itu, tanaman kopi memiliki fungsi konservasi lahan, sangat menguntungkan untuk kelestarian lingkungan karena habitat kopi tumbuh di pegunungan sampai ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Tanaman kopi umumnya akan mulai berbunga setelah berumur kurang lebih 2 tahun. Bunga yang jumlahnya banyak akan keluar dari ketiak daun yang terletak pada cabang primer. Kuncup bunga kemudian berkembang menjadi bunga secara serempak dan bergerombol. Bunga kopi berukuran kecil, mahkotanya berwarna putih dan berbau harum. Harum bunga kopi jasmin adalah sisi lain yang dinikmati oleh siapapun yang ada di kebun atau sedang dalam perjalanan melewati indahnya hamparan perkebunan kopi. Itu ya, dibersihin rumputnya. Kamu bersihin yang kamu nih bersihin rumput di sini. Ya pemirsa, masih di Ayo Maju Konco Tani. Kali ini saya bersama dengan Bu Ida. Bu Ida ini salah satu pencetus ya Bu ya, wisata edukasi penanaman kopi. Wanita milenial. Wow, luar biasa. Ada juga ada Pak Samsul di sini. Nanti yang akan menanggapi ya Pak ya. Nah, Bu Ida ini sudah berapa lama sih ada edukasi penanaman ini, wisata penanaman ini? Kalau kebun kopi mulai dari nenek moyang, tapi untuk kita mengembangkan perkebunan kopi ini, saya membuat atau membuat produk kopi
yang awalnya cuma satu varian, alhamdulillah sampai sekarang sudah punya 16 varian kopi. Wow. Dan kita tidak menjual produknya saja, kami ada wisata edukasi tentang perkopian mulai hulu sampai hilir. Jadi tamu-tamu yang sebelum pandemi, tamu-tamu dari luar negeri itu sangat banyak sekali. Karena pandemi masih sampai sekarang masih belum ada tamu-tamu wisatawan yang ke tutur, yang ke Ida Cafe. Dan untuk penanaman ini sendiri, Bu, gimana sih cara menanam kopi yang benar itu, Bu? Cara menanam kopi yang benar itu untuk jarak pohon kopi sama pohon kopi yang lainnya itu 2 kali 7 atau 3 kali meter. 7. Ya. Oke. Terus di setiap satu pohon kopi harus ada penaungan 4 ini. Penaungnya ini ada sono. Maksudnya ada pohon pelindung. Ya, pohon pelindung. Jadi kalau hujan itu bisa dirempesin biar sirkulasi udaranya itu bisa langsung ke buah kopi biar tidak busuk. Oke. Tapi kalau kemarau kita rimbunkan biar tidak kepanasan dan tidak kering gitu. Karena pohon kopi ini tidak pakai perawatan disiram, jadi cuma dari naungan saja gitu. Naungan. Kalau untuk pemupukan? Untuk pemupukan kita alhamdulillah pada tahun 2017 itu ada program organik dari Presiden Joko Widodo. Ya. Ada pertanian organik. Kebetulan kelompok kami difasilitasi. Dari situ kita sudah berorganik selama 7 tahun. Konversi 3 tahun, yang 5 tahun sudah bersertifikat. Dan juga untuk pemupukannya kita mupuk kompos seperti yang ini, yang rumput-rumput sudah dipotong ini kita gitu kembalikan ya? lagi ke pohon kopinya. Untuk naungan-naungannya juga gitu. Jadi dikembalikan lagi ke pohon kopinya menjadi kompos. Jadi tidak ada pupuk kimia sama sekali. Oh, jadi semuanya bagus organik ya, Bu ya, ya. Dan untuk kualitas kopinya juga baik. Ya. Oh. Bagaimana kopi ini, apakah sudah memenuhi persyaratan teknis? Saya sampaikan kepada semuanya bahwa inilah kebunnya milenial, jadi kebun yang penuh dengan teknologi. Sebagaimana pemeo atau ikon kita bahwa sebutir atau secangkir kopi penuh dengan imajinasi. Bukan hanya energi tapi imajinasi. Iya. Ya. Pada saat ini melihat produksinya lumayan bagus, tinggal hanya menunggu merah. Begitu kira-kira 3 bulan lagi, 2 atau 3 bulan lagi sudah Panen. memerah semuanya. Oh, merah. Ya, memerah bertahap sampai Juli, tapi yang dipanen nanti bertahap. Hanya yang merah saja. Yang merah Di saja sini dipanen. dibiasakan hanya panen yang merah saja. Jadi tanam mulai berbunga dan berbuah, belajar dulu, yaitu 3 tahun. 3 tahun. Kalau seperti ini ya usianya sudah puluhan tahun ini. Sudah 15 tahun. 15 tahun. Sudah Dan dalam berkali-kali 1 tahun panen. bisa berapa kali panen? 1 tahun Sekali sekali, panen. tapi 3 bulan. Jadi kopi itu ada jenis Arabica, tetapi Arabica itu hanya ditanam di Ketinggian daerah yang 1000. ketinggian, di atas 1000. Di atas 1000. Ya, yang kedua adalah Robusta ini. Nah, Robusta ini ditanam di 400, 600, 800, ya sudah bisa. Kita harapkan bahwa kaidah-kaidah teknis di pertanaman dan kaidah teknis di pengolahan itu harus sangat diperhatikan. Karena kalau tidak, maka sia-sia saja hasil kopi yang secangkir tadi tidak akan penuh imajinasi lagi, tapi rendah imajinasi menjadi hasilnya. Ya, Oke, baik, terima Mas Yuri. kasih. Iya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, karena masih akan ada informasi-informasi bersama dengan kelompok tani milenial wanita khususnya ya. Tetap di Ayo Maju Konco Tani. Ayo maju konco tani. Ayo maju konco tani. Dari biji kopi khususnya bagian lembaga,
mengeluarkan sensasi kenikmatan aroma yang luar biasa yang digandrungi oleh semua orang mulai dari anak-anak, dewasa, dan para orang tua. Tak peduli pria atau wanita, bahkan saat ini sedang ngetren wanita juga ngopi. Di rumah minum kopi, di warung juga ngopi, di kafe, resort, hotel berbintang, semua menyediakan minuman kopi. Para wanita muda mulai terbuka menunjukkan jati dirinya sebagai peminum dan bahkan penikmat kopi. Kopi menjadi simbol kehidupan modern. Hari-hari tiada lengkap rasanya sebelum minum kopi. Namun di balik gegap gempitanya para peminum kopi tersebut, tidak pernah ada yang berpikir dan menengok dari kebun mana kopi diproduksi. Kalau di hilir sedang ngetren wanita peminum kopi, di hulu ada kejadian luar biasa wanita berkebun kopi. Tanaman kopi yang biasanya ditanam, dipelihara, dan diproduksi oleh pekebun pria, kini peran wanita tampil di ladang perkebunan. Itulah kelompok wanita pekebun kopi di Desa Tutur, Kabupaten Pasuruan. Kelompok pekebun wanita tani agroniaga Dusun Gunung Petung, Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Pasuruan, terdiri dari para wanita desa yang menjadikan kebun kopi sebagai ladang untuk meraih rezeki bagi keluarga. Para wanita berpikiran maju ini mampu membaca potensi dan peluang usaha melalui budidaya kopi robusta yang tumbuh subur di desanya. Para pekebun wanita yang dipelopori oleh Ida Winarno mampu mengembangkan desanya melalui komoditi kopi yang telah lama dirintisnya. Dari tahun ke tahun selalu aktif mencari ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai narasumber, antara lain belajar kepada para petugas lapangan perkebunan, ke pusat penelitian kakao di Jember, megang pada petani lain yang telah berhasil, dan rajin browsing ke dunia maya. Bahkan aktif mengembangkan usahanya melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Semuanya dilakukan demi mencari identitas diri sebagai wanita berpikiran maju yang tampil beda dengan kebanyakan wanita di pedesaan. Kebun kopi tumbuh dan berkembang dengan baik karena sentuhan teknologi yang dikuasainya. Bahkan kini mendapat sertifikasi kopi organik nasional serta menghasilkan ragam produk hilir. Kini wanita tani telah memiliki usaha wisata edukasi terkait perkopian. Namun demikian, mereka tidak berpangku tangan dengan kesuksesannya. Cita-citanya semakin besar, ingin menjadikan kelompoknya ke arah usaha atau bisnis sebagai entrepreneur. Gayung bersambut, bertemulah dengan lembaga pendidikan non-formal Sang Matahari sebagai tumpuan ngangsu kawruh tentang usaha mandiri. Permisi Pak Heri. Ya, Wah, ramai banget. Ada kegiatan apa ini? Ini lagi bersama para wanita petani. Milenial. Wah, iya, ini masih Petaninya muda-muda. kopi. Ya. Waduh, ini baru petaninya. Gimana rasa kopinya nanti nih ya? Terus apa aja sih Pak untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kegiatan ini? Satu adalah aktivitasnya untuk menggairahkan semangat para ibu-ibu di bidang pertanian kopi, ya Bu ya. Ya, Nah, yang kedua, nanti kita akan belajar bersama Bu ya, siap. untuk mengembangkan kopi ini bukan hanya dipanen lalu diproduksi, tapi juga Pemasaran. Wah, luar biasa. kelompok ini bisa menghasilkan kopi bukan hanya bentuk biji, tapi juga dalam bentuk produk jadi. Produk jadi. Ya, Setelah penyuluhan, terus apa yang dilakukan di pendidikan Ya, Sang Matahari? setelah dilakukan penyuluhan, kan kita lagi brainstorming nih, ya, untuk mengetahui apa problem yang terjadi, lalu kita berikan opsi-opsi. Lah, itu dilaksanakan dalam proses pendidikan yang akan kita laksanakan. Dan itu setiap apa nih Pak untuk pendidikannya sendiri? Setiap saat kita lakukan bukan hanya pendidikan, tapi juga ada pembinaan dan pendampingan.
Oh. Nah, inilah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Sang Matahari yang sudah kita kerjasamakan dengan kelompok wanita tani Agroniaga Tutur Pasuruan. Jadi mulai dasar ya itu ada pendampingan terus Ya. ya, setiap saat selalu ada pendampingan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Heri. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, tetap saksikan terus Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju konco tani. Ayo maju konco tani. Ibu lagi proses apa ini? Lagi grading Mbak Sarah. Grading kopi, Iya. sortir gitu ya Bu ya? Ya, sortasi. Jadi nanti yang kecil itu bisa turun, jadi bisa sama rata besarnya. Sama rata. Ya, nggak ada yang kecil. Nanti soalnya kalau di roasting itu kalau yang kecil kan matang duluan gitu kan. Oh, Makanya terus terus ini yang ada di bawah ini dibuang berarti? enggak, Mbak. Nggak terpakai? Ini juga nanti dijual. Jadi ini namanya pixel. Kopi Pixel. pixel, kopi Oh. defect. Nanti apa namanya? Ada pasarnya sendiri. Oh, tapi mungkin dari segi harga itu lebih murah. Ya, gitu Bu ya. lebih murah. Oke, dan ini apa nih Bu bedanya? Ini kok ada yang bulat, ada yang Iya, Mbak, yang bulat itu namanya kopi lanang. Oh, kopi lanang. ya. Berarti ini cewek. Ya. Jadi kopi lanang itu lebih mantap, Mbak. Lebih mantap, lebih pekat. Rasanya lebih enak. Ya. Oke. Jadi ini adalah kopi yang baru langkah-langkah awal untuk processing sebelum menjadi produk. Iya. Kalau tadi kita sudah ke kebun, kita sudah tahu tanaman, ada buah hijau, ada merah, tapi yang kita harapkan yang kita pakai hanya merah saja. Yang merah. Merah, hijau kita tinggalkan supaya kualitasnya bagus. Setelah dipetik, maka kopi yang masih punya kulit buah, masih berupa buah kopi glodong, Yang kayak buah bulat ya, tadi ya, buah Pak? itu, Ya. ya, itu dibawa ke tempat pengolahan sini, lalu itu direndam dalam air. Sampai Jadi berapa proses- lama? Jadi proses tadi itu proses basah. Memang ada proses kering, ada proses basah. Oke. Direndam 2-3 hari. Setelah direndam, maka dilakukan fermentasi untuk dipecah kulitnya, lalu dipecah buahnya. Kulit buah tadi itu dipecah sehingga keluarlah ini biji-biji seperti ini. Jadi satu buah itu satu bulat ini ya Pak ya? Iya. Satu biji ini? Iya, Oh. iya. Ya, dalam satu buah itu. Jadi setelah kulitnya dipecah, maka dicuci, jadilah ini. Oke. Dan ini kan masih campur. Ada yang bagus, ada yang tidak Iya, bagus. betul. Maka sekarang ini dilakukan seleksi. Seleksi, Dari disortir biji-biji, ya Pak ya? biji-biji Oke. yang baik mana biji-biji, bukan biji-biji yang tidak dipakai, tapi biji yang tidak baik masih bisa dijadikan kopi. Masih dijadikan kopi. Kopi apa Bu namanya kalau yang? Pixel. Kopi defect. Nah, ini kopi lanang, Mbak. Kalau yang ini terbelah itu kopi biasa, kopi perempuan katanya. Tapi kalau tidak terbelah begini ini, Oke, ada. itu ada belahnya, itu namanya kopi lanang. Oh, siap. Setiap kebun sih ada kopi lanang. Karena kalau di pasaran itu diproduksi sendirian harganya lebih mahal. Lebih Ya. mahal yang Lebih betul-betul mahal, gini ya. ya Pak ya? Jadi, Jadi harus harus SOP, Mbak. Kita itu harus petik merah, habis itu kan perambangan. Iya. Habis perambangan tergantung kita proses apa, natural, full wash, semi wash, dan setelah itu dijemur kan. Habis dijemur itu harus ditempatkan di tempat yang kering, dan udara, biar tidak lembab gitu. Oke. Dan ini semuanya diproses manual. Ya. Iya. Oke. Kalaupun ada mesinnya ala kadarnya. Ala kadar. Jadi nanti misalnya giling juga pakai mesin giling. Jadi bukan dalam bentuk otomatis fabrikasi bukan. Tapi bagi petani ini adalah yang paling bagus karena ya semi fabrikasi itulah yang bisa dilakukan oleh petani. Karena mungkin kan untuk menjadikan seperti Iya. pabrik yang lain. Dan setelah dijemur, dikeringkan, habis itu selesai langsung packing. Di tempat di gudang. Gudang. Nanti
kita kalau ada orderan baru proses. Jadi makanya kita always fresh. Itu yang dijual dalam bentuk OC begini. Ya. Tapi setelah itu ibu ini karena pengetahuannya lebih tinggi lagi, maka ini akan diproses menjadi kopi bubuk. Jadi tinggal siap pakai, Ya. siap menikmati, siap sedia ya Pak ya. Jadi Oke. harus digiling, Siap. kemudian harus di-packaging menjadi produk yang bisa diterima di pasaran. Oke. Bahwa dari tangan-tangan di tingkat desa seperti inilah kopi itu bisa hadir ke dalam secangkir kopi yang panjenengan minum semuanya selama ini. Jadi kopi yang diracik dalam secangkir kopi itu tidak jatuh begitu saja tiba-tiba dengan gampang, tapi sejak dari kebun dan sampai di tingkat pengolahan ini luar biasa sekali tangan-tangan keterampilan yang bisa mengolah kopi seperti ini. Inilah wujud daripada petani di tingkat desa yang peduli terhadap para peminum kopi seluruh dunia. Terima kasih Pak Samsul, Bu Ida, terima kasih. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju konco tani. Ayo maju konco tani. Mantap. Kelompok wanita tani ini adalah mitra kita yang mengirimkan para anggotanya untuk belajar bersama kami di Lembaga Pendidikan Sang Matahari dalam bidang agro. Tadi yang sudah kita lakukan berdiskusi di lapangan, dan hari ini kita berada di Kabupaten Pasuruan untuk menindaklanjuti program-program pendidikan yang akan kita laksanakan setelah dilakukannya MOU antara Lembaga Pendidikan Sang Matahari dengan kelompok wanita tani agroniaga yang dipelopori oleh Ibu Ida Irawati. Nah, baik pemirsa, itu tadi kita sudah saksikan bersama proses produksi dari hulu ke hilir untuk penanaman kopi, tepatnya yang ada di Desa Tutur Nongko Jajar. Terima kasih untuk seluruh kelompok wanita tani milenial yang ada di Desa Tutur Nongko Jajar. Kali ini Sarah harus pamit terlebih dahulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Sampai jumpa.